Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih kembali lagi ya di channel Stefan Amstrino. Kita masih melanjutkan eh, mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah itu ya belajar menjurnal ya. Kita sudah latihan menjurnal menggunakan soal asli dari Politeknik Keuangan Negara Stan ya. Itu masih soal yang sederhana. Nah, lalu kita sudah bisa menjurnal untuk transaksinya. Sekarang kita akan mengulik inti dari perusahaan dagang ya. Tentu adalah persediaan gitu. Tanpa persediaan, perusahaan dagang itu bukan perusahaan dagang ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk perusahaan dagang ciri khasnya adalah persediaan. Jadi kita akan belajar sebenarnya untuk persediaan itu ada apa aja gitu ya, yang bisa atau yang harus kita perhitungkan gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi kita kali ini. Kita ada dua kerangka materi kita, yaitu cost flow methods dan juga metode estimasi persediaan. Oke, sebelum masuk kita harus tahu dulu nih ya teman-teman terkait inventory itu sebenarnya apa. Nah, inventory ya tentu adalah barang yang diperjualbelikan. Ya, ciri khasnya adalah barang yang diperjualbelikan. Ya, jadi inventory itu tidak terikat dengan jenis barangnya itu apa. Semua barang bisa jadi inventory kalau sifat bisa diperjualbelikannya terpenuhi. Jadi setiap perusahaan itu bisa beda-beda teman-teman perlakuannya. Seperti contoh itu ada perusahaan real estate. Perusahaan real estate itu penjual tanah bangunan gitu ya. Nah, bagi mereka itu adalah inventory. Bagi mereka itu adalah inventory teman-teman, karena memenuhi syarat untuk dapat diperjualbelikan gitu. Sedangkan pada perusahaan minimarket, tanah atau bangunan merupakan aset tetap. Nah, yang dijual minimarket kan ya mungkin ya jajanan, keperluan rumah tangga gitu ya. Nah, tanah tempat tokonya berdiri itu bukan merupakan inventory, itu merupakan aset tetap. Nah, jadi setiap perusahaan bisa beda-beda ya teman-teman ya, gitu. Tergantung dia perusahaannya bergerak dalam penjualan apa gitu. Kalau dia menjual tanah tapi dia perusahaan real estate, maka dia inventory. Sedangkan kalau minimarket mempunyai tanah, itu merupakan aset tetap. Oke, kita masuk ke cost flow methods ya teman-teman. Di sini kita hanya belajar 3 aja ya. Ada FIFO, ada LIFO, ada average. FIFO itu first in first out ya. Yang pertama dibeli, yang pertama dijual. Jadi misalnya kita sekarang membeli, besok membeli, besoknya membeli lagi barang persediaan. Nah, saat kita menjual, yang kita jual itu adalah barang yang kita beli hari ini. Gitu, yang pertama kali kita beli, yang pertama kali kita jual. Gitu ya untuk mudahnya ya. Lalu untuk LIFO, kebalikannya aja. Yang terakhir kita beli, yang pertama kita jual. Gitu. Nah, lalu untuk average adalah rata-ratanya. Jadi semua pembelian kita rata-rata, harganya berapa, kemudian unitnya berapa, maka kita akan mendapat harga rata-ratanya. Nah, ini ilustrasinya teman-teman untuk yang FIFO ya. Nah, misalkan kita tanggal 1 Januari, tanggal 10 Januari, dan tanggal 15 Januari melakukan pembelian. Nah, pada tanggal 24 Januari kita menjual 1.200 unit. Karena dia FIFO ya, ingat-ingat ya. Yang kita jual adalah yang pertama kali kita beli. Ya, 1.200 itu yang kita jual terdiri dari 1.000 unit yang harganya 10 dan 200 unit yang harganya 12. Gitu ya. 1.000 unitnya pokoknya yang pertama kali kita beli kita habiskan dulu. Kalau udah habis, maka kita ke pembelian selanjutnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk LIFO kebalikannya aja. Kita sama ya tadi, hanya penjualannya bertambah 100 tuh ya, jadi 1.300. Nah, yang kita jual adalah yang terakhir kita beli, yaitu 1.200 unit dikali yang harganya 9 ditambah dengan 100 unit yang harganya 12. Gitu, kebalikannya aja dari FIFO ya teman-teman. Nah, lalu yang untuk average, ya kita total dulu harga dikali unit ditambah harga kali unit ditambah harga kali unit. Ya, dibagi dengan total unitnya ada berapa. Nah, kalau dari ilustrasi itu adalah 1.000 unit dikali $10 ditambah 500 unit dikali $12 ditambah 1.200 unit dikali $9 dibagi total unitnya ada
2.700 ya. Jadi harga rata-ratanya adalah 9,925 gitu teman-teman. Nah tadi FIFO, LIFO, dan average itu adalah kita mencari barang yang kita jual, oke? Nilai barang yang kita jual. Dengan kata lain, kita mencari cost of goods sold, ya. Cost of goods sold. Harga pokok penjualan. Ya, kita menjual dengan harga penjualan, harga pembelian kita itu berapa? Itu kan cost of goods sold. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mencari cost of goods sold-nya, bukan harga jualnya. Kalau harga jualnya tergantung ke perusahaan kembali mau mendapatkan keuntungan berapa gitu. Nah, kita di sini mencari COGS-nya, sedangkan sales-nya itu bukan dari sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ada metode estimasi persediaan. Nah, fungsinya apa sih metode estimasi persediaan? Fungsinya itu untuk memperkirakan gitu teman-teman. Ada berapa persediaan kita? Ya, ada berapa, misalnya terjadi bencana kan, kita nggak tahu bakal terjadi apa dengan perusahaan kita. Misalnya nih, separah-parahnya ada banjir atau ada kebakaran yang mengakibatkan banyak catatan kita menghilang, atau persediaan kita juga menghilang gitu. Jadi kita nggak bisa lihat fisiknya kayak mana dengan catatan itu kayak mana. Ya, kita nggak bisa membandingkan, nggak bisa memastikan gitu. Nah, atas kejadian itu kita bisa melakukan estimasi atas persediaan. Nah, di akuntansi ada dua estimasi ya, dua metode. Yang pertama metode harga retail atau harga eceran. Yang kedua adalah metode metode gross profit atau metode laba kotor. Nah, tentu untuk yang harga eceran itu menggunakan harga eceran gitu. Nah, yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan adalah nilai persediaan antara cost atau harga beli kita ya, cost, dengan harga jual eceran kita. Jadi kita bisa bandingkan dari situ, kita bisa menemukan berapa sebenarnya estimasi persediaan kita. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan laba kotor. Yang kita perhatikan adalah persentase gross profit pada periode-periode sebelumnya. Yang kita gunakan adalah persentase gross profit, tergantung perusahaan. Dia mau menggunakan tahun-tahun sebelumnya atau mau menggunakan ya perkiraan mereka sendiri gitu. Oke, kita akan melihat ilustrasinya ya dan step-stepnya untuk metode harga eceran. Jadi step pertama, kita harus menentukan rasio cost to retail. Nah, kita buat perbandingan gini teman-teman, cost dan retailnya. Ya, pada inventory pada 1 Januari, cost kita 20.000, sedangkan pada retail kita 30.000. Lalu kita melakukan pembelian 40.000, sedangkan retailnya 70.000. Lalu kita mendapatkan inventory available for sale 60.000 dan retailnya 100.000. Nah, tinggal kita bandingkan aja 60.000 per 100.000 ya itu teman-teman ya, harusnya 100.000. Kita akan mendapatkan rasionya adalah 60%. Nah, lalu step 2-nya kita harus menentukan ending inventory at retail. Nah, tentu untuk menghasilkan ending inventory at retail kita hanya perlu sales ya. Kita harus punya data sales. Kita punya data penjualan gitu. Nah, jadi kita punya inventory yang tersedia untuk dijual 100.000, sedangkan kita menjualnya 70.000. Artinya ending inventory kita pada retail itu adalah 30.000. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk mencari yang at cost-nya, pada cost-nya, tinggal kita kaliin aja tadi rasio 60% dikali pada retailnya 30.000. Ya, tinggal dikali aja teman-teman. Nah, hasilnya adalah 18.000. Mudah ya untuk yang retail ya. Oke, lalu selanjutnya akan menggunakan gross profit method. Nah, step pertama kita harus mencari, ya ingat cara mencari COGS dan laporan keuangan ya. Karena perhitungannya akan dibolak-balik, dipindah-pindahkan dari laporan keuangan gitu. Jadi kita asumsikan, kita ilustrasikan seperti ini. Ini kan laporan keuangan ya, ada sales, kemudian ada COGS dan ada gross profit. Ya, untuk yang perpetual mah langsung aja sales, COGS, gross profit.
Tapi yang periodik kan kita perlu mencari dulu tuh. Nah, mencari COGS ya. Kita perlu mencari COGS pada periodik. Nah, cara mencarinya seperti ini kan. Inventory ditambah net purchase sama dengan adalah inventory available for sale. COG available for sale. Dikurangi ending inventory, hasilnya maka adalah COGS. Nah, gitu. Nah, misalkan di sini nih, kita yang nggak ada kan ending inventory-nya, ya kan? Maka kita nggak bisa menemukan COGS, maka kita nggak bisa menemukan gross profit. Nah, gitu. Jadi, untuk menemukan ending inventory, kita akan otak-atik ini perhitungannya. Ya. Di step 2, kita putar perhitungannya. Oke, jadi kan kita menggunakan gross profit method. Jadi yang kita inti perhitungan ini adalah menggunakan estimasi gross profit kita. Ya, perhitungannya ada di kolom yang sebelah kanan ya, teman-teman. Ya, salesnya kita pindahkan aja, kemudian less dikurangi dengan gross profit dengan estimasi kita tadi, hasilnya akan COGS. Ya, benar ya teman-teman. Sales dikurang COGS, hasilnya adalah gross profit. Maka jika kita balik, kita putar, sales dikurang gross profit sama dengan COGS. Oke, ingat lagi persamaan matematika dasarnya ya. Maka ini kita akan mendapatkan estimasi gross profit dan estimasi COGS kita. Nah, lalu kita putar lagi di sini. Ada inventory available for sale dikurangi COGS estimasi kita tadi dari perhitungan di atas, maka hasilnya adalah inventory akhir, gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita putar-putar aja, tinggal kita akalin aja perhitungan ini kalau kita akan mencari ending inventory menggunakan gross profit method. Nah, di step 3 kita estimasikan gross profit kita. Jadi tergantung nanti di keterangan ya, ada yang bilang 30% dari penjualan, 30% dari COGS, atau 30% dari pembelian. Ya, jadi nanti bagian gross profit ini kita akan isi sesuai dengan perintah di soal. Ya, bisa 30% dari sales, bisa 30% dari dari penjualan, dari pembelian, atau dari COGS. Nanti perhitungannya akan kita coba hitung mungkin di video-video sebelumnya. Tapi ini perhitungannya sangat simpel sih teman-teman, asal teman-teman paham ya atau mengerti persamaan dasar matematika. Ya, tinggal tambah, kurang, sama dengan, gitu aja sih. Sebenarnya simpel banget di sini untuk menghitungnya. Tergantung permintaan soalnya, harus teliti di soalnya. Nanti di soalnya bilang mungkin 30% dari penjualan. Teman-teman dari ngitungnya malah dari pembelian gitu. Pokoknya harus teliti di soalnya aja. Itu ya tipsnya ya. Oke, mudah ya. Oke. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya terkait pembelajaran maupun video-video lainnya. Jangan lupa follow Instagram aku di Stefan Astrino. Sekian dulu, seperti biasa kita ada pantun ya teman-teman untuk menutup. Mari estimasi persediaan, perhitungan harus dibuat. Belajar memang kewajiban, tapi tubuh juga harus sehat ya teman-teman. Kita harus perhatikan tubuh kita, jangan sampai kita malah jatuh sakit karena terlalu ambis belajar. Ya, utamakan tetap kesehatan. Dan saat kita belajar, kita harus memperhatikan tubuh kita juga. Gitu ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan share kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.